Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perilaku konsumsi dalam Islam. Di sini kita akan membahas tentang perilaku konsumsi dalam Islam, pilihan dalam konsumsi, etika konsumsi, perbedaan need dan want. Yang pertama ada perilaku konsumsi dalam Islam. Perilaku konsumsi merupakan proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian sebuah barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan keinginan. Perilaku konsumsi masing-masing orang berkaitan dari sikap lingkungan hidup dan cara hidupnya serta pendapatan. Tujuan seseorang melakukan konsumsi yakni yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kedua mengurangi nilai guna barang atau sebuah jasa, yang ketiga memperoleh kepuasan. Sedangkan Kotler mengemukakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor budaya. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Faktor budaya mencakup subbudaya dan kelas sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari kelompok referensi seseorang yang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi lebih melihat secara personal seorang individu yang meliputi umur dan tahapan dalam siklus hidup. Yang kedua, dilihat dari jenis pekerjaan. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi barang atau jasa yang dibelinya. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan maupun hartanya. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup di sini diartikan sebagai pola seseorang dalam menjalani hidupnya, seperti aktivitas, minat, kesukaan, sikap, konsumsi, maupun harapan. Yang kelima, kepribadian dan konsep diri. Di sini diartikan sebagai karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungannya. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor ini lebih melihat kondisi psikis yang dimiliki individu. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan perilaku dan memberikan arah dan tujuan bagi perilaku seseorang. Yang kedua, dilihat dari persepsi. Persepsi di sini sebagai proses di mana seseorang bisa memilih, mengorganisasikan, mengartikan, masukkan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna. Yang ketiga, proses belajar. Proses belajar ini menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalamannya. Perilaku konsumsi dilatar belakangi oleh yang pertama kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Saat membeli suatu barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan. Yang keempat, setiap produk dapat disubstitusi, sehingga konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan alternatif berbagai cara. Dan yang terakhir, konsumen berpedoman pada hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Pilihan dalam konsumsi. Ada beberapa pilihan konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal atau halalan thayyiban. Yang kedua, kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi, yang artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya maupun orang lain. Yang ketiga, kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak kurang, yang artinya pertengahan. Dan ketika kekurangan, harus sabar dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Yang keempat, memperhatikan prioritas konsumsi antara doruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Doruriyah adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar konsumen muslim. Hajiyah adalah komoditas yang dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antar satu orang dengan lainnya.
Sedangkan tahsiniyat adalah komoditas pelengkap yang dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi antara dharuriyah dan hajiyah. Dan yang terakhir, yaitu tidak boleh terjerumus dalam kondisi besar pasak daripada tiang, yaitu pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, apalagi untuk hal-hal yang tidak mendesak. Selanjutnya yaitu etika konsumsi. Perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai homogenisasi atau heterogenisasi budaya global. Homogenisasi dapat diartikan bahwa budaya lokal akan terkooptasi oleh budaya global atau justru yang terjadi sebaliknya. Budaya lokal akan semakin menunjukkan eksistensinya di tengah berkembangnya budaya global. Perubahan perilaku konsumsi seringkali dipandang negatif, menjadi kambing hitam dalam beberapa hal yang termasuk terdegradasinya budaya lokal, budaya bangsa maupun budaya Islam. Sebagaimana dalam ilmu ekonomi konvensional, bahwa motif perilaku konsumsi dikenal dua macam, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif internal adalah motif yang tumbuh dalam diri seorang muslim dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat. Sedangkan motif eksternal sendiri adalah sebuah motif yang tumbuh dari luar diri manusia, dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan, kenyamanan dari pelakunya, dan segala sosiologis, ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain atau publik. Perbedaan need and want. Need merupakan kebutuhan yang digunakan sebagai penggerak untuk memilih konsumsi barang dan jasa yang lebih bermanfaat. Need di sini dikelompokkan sebagai kebutuhan primer, yakni sandang papan, baru kebutuhan sekunder, kemudian tersier. Sedangkan want merupakan keinginan yang merupakan sebuah penggerak dalam pemilihan konsumsi untuk mencapai kepuasan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi. Keinginan tidak melihat kemanfaatan dan kerugian, yang penting memberikan kepuasan. Islam menolak keinginan seseorang karena want itu hanya menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, keinginan yang berlebihan perlu dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemaslahatan. Namun, Islam lebih dekat dengan need daripada want, karena need merupakan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan seseorang untuk menjalankan kelangsungan hidup di dunia. Cukup sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.